Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, malam ini kita sedang berada di Padepokan Ki Anom dan Yang Sugi, dan beliau kebetulan wakil ketua dari FKAI cabang Sumedang ya. Dan kebetulan beliau saat ini sedang membangun sebuah padepokan yang berada di atas ya Kang. Ya. Padepokan tersebut sudah 60% pembangunan. Alhamdulillah berjalan lancar, nggak ada halangan, cuaca baik. Kang, padepokan itu ke visi misinya kumaha? Intina ke padepokan visi misina ieu jadi padepokan dan yang sugi itikaf pikir gitu kan. Jadi khusus utamana mustami dan yang sugi padepokan dan yang sugi gitu kan. Jadi dia diadakan acara rutinan tiap malam tertentu, acara itikaf pikir mendekatkan diri orang terhadap sampelik atau sampai kita. Ulah sampai kaki ayeuna orang nu dikejar duniawi gitu kan. Nah, tapi akhirat terbengkalai gitu. Duniawi orang kejar, akhirat orang deketan gitu kan. Nah, eta jadi intina mah naon klop gitu. Antara duniawi jeung akhirat. Jadi eta di padepokan tersebut ada ruang pusaka, ada ruang itikaf gitu kan, ada ruang doa bersama. Ya alhamdulillah berkat dorongan doa dan bantuan dari saudara-saudara, dari rekan-rekan dari padepokan dan yang tinggi, ada yang berupa materi, ada yang berupa tenaga, tidak sedikit yang berupa doa gitu. Mendoakan supaya bangunan padepokan ini cepat selesai gitu kan, dan bisa dipakai digunakan untuk kita mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Itu dibuka untuk umum. Untuk sementara kita diususkan dulu untuk mustami atau khusus anggota dari Dang Yang Sugi. Nah, untuk kedepannya ya kita tidak menutup kemungkinan gitu kan, untuk umum pun gitu bisa masuk. Karena apa? Ya jadi biar orang-orang yang datang ke Gunung Puyuh, khususnya yang berziarah, ngalap barokah, karomah gitu kan, dibarengan dengan dorongan doa-doa dari rekan-rekan atau dari saudara-saudara di padepokan dan yang itu. Oh ya Kang, ini juga, ini jamu ya Kang ya? Jamu. Nah kebetulan ini jamu, gitu kan. Ini kebetulan kita dikirim, ya saya dikirim oleh guru besar saya, gitu kan, guru besar saya dari pondok pesantren Darul Hidayah Awak Karomah Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah. Beliau mengirimkan ini jamu, gitu kan, untuk dikonsumsi oleh ya kita, oleh rekan-rekan, oleh saudara-saudara yang datang ke sini. Ya intinya untuk dijual, gitu kan, untuk dijual untuk kesehatan. Karena ini jamu ini sangat berguna sekali dan untuk yang punya penyakit lambung. Membatas usia nggak Kang? Bebas, kecuali ya anak kecil lah, anak kecil ini tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah saya sendiri yang kemarin kita punya penyakit asam lambungnya tinggi, sekarang sudah sehat kembali. Oh, banyak tipenya juga Kang, ini madu. Nah itu madu. Jadi lebih bagus kalau minum jamu ini dicampur dengan madu. Campur dengan madu. Jadi ini herbal, obatnya obat herbal. Intinya makanya disebut jamu pon-pon. Jadi ini jamu dari rempah-rempah, ada kunyit, ada jahe merah, ada temulawak, dan bermacam-macam. Dan membuat jamu ini pun tidak sembarangan membuat jamu. Jadi di samping sudah digiling dan sebagainya, sebelum dikemas, ini jamu didoain dulu.
gitu kan, karena tetap segala sesuatu kalau kita membuat produk kalau nggak dibarengan dengan doa repot. Alhamdulillah kalau jamu ini jadi setelah digiling sebelum dikemas langsung didoain oleh para santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Karomah yang dipimpin langsung oleh Mbah Yai atau Kiai Hambali Yudhoninglung. Ini bisa dikirim ke luar kota juga kan? Bisa. Malah kemarin saya kirim ke Makassar. Makassar. Saya kirim ke Makassar, saya kirim ke Jakarta. Nah gitu rekan-rekan, kalau datang ke Padepokan dan yang sulit, jangan lupa oleh-olehnya jamu untuk kesehatan, jamu herbal dari Darul Hidayah Al Karomah. Nah, termasuk Ada lagi ya? kita di sini menyiapkan Air mineral. air mineral atau RRO dengan nama Talang Mas. Talang itu jembatan, penyambung. Kalau emas ini, yang namanya emas itu walaupun dikubur tetap nggak bakalan berubah, gitu kan, tetap aja emas. Jadi ini air, ini pun airnya air doa juga kita siapin dan diperuntukkan untuk para mustami atau jemaah yang datang ke Gunung Puyuh. Ya kita pun istilahnya sambil membantu dari produk yang membuat ini air, yang membuat produk air ini, karena beliau ini juga punya salah satu yayasan gitu kan. Jadi hasil dari penjualan ini sebagian dibagikan kepada Yayasan Yatim Piatu. Nah begitu rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita jarod juga di sini ada jamu, ada untuk bisa dibawa pulang kan oleh-oleh, air karomah, kesehatan, semuanya kesehatan juga. Dan juga untuk yang di luar kota yang belum diberi kesempatan untuk berkunjung ke tempat ini, bisa juga untuk order ya Kang? Bisa order. Nanti kita cantumkan kontaknya di bawah ya. Kalau barangkali ada yang berminat memesan jamu sama Air mineral. Di sini di Gunung Puyuh, tepatnya di Dusun Gunung Puyuh, RT 1 RW 11 Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ini sekaligus sekretariat Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia cabang Sumedang. Dan kebetulan saya sendiri selaku wakil ketua 1 dan sekaligus di Kabupaten Sumedang ini ada yang namanya Paguyuban Kuncen Pancarbuana Sumedang atau Paguyuban Juru Kunci. Nah, karena tiap karomah di Sumedang ini banyak sekali, jadi para juru kunci ini kita bikin paguyuban, salah satu wadah yang di bawah naungan Keraton Sumedang Larang, terus Disparpora dan instansi-instansi lain yang terkait dengan urusan situs. Kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan rutin pertemuan. Ya, alhamdulillah, walaupun keadaan tempat untuk ini sederhana, tapi membawa barokah. Kayak Kang, gini ya, ada request dari teman saya yang di Bandung yang menanyakan apa sih itu arti paranormal itu. Kebanyakan yang beranggapan kan negatif kalau sebagian orang gitu. Jadi begini, yang namanya paranormal ini orang yang mempunyai kelebihan, gitu kan? Orang yang mempunyai kelebihan, dan kelebihan ini ada yang diperbuat oleh dia, ada yang kelebihannya ini langsung titisan, ada yang kelebihan ini langsung mujizat dari Allah gitu kan, kepada orang tersebut yang asalnya dia bisa memberikan pengobatan, bukan penyembuhan. Kalau yang namanya penyembuhan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyembuhan. Ya, kita manusia ini hanya jalur syariat gitu kan. Paranormal ini ibaratkan dokter.
ibaratkan dokter. Nah, kalau kita ibaratkan sakit perut, otomatis ke dokter pun ke dokter ahli sakit perut. Kalau kita sakit perut dibawa ke dokter kulit, otomatis nggak nyambung. Nah, termasuk paranormal pun banyak orang yang konsultasi ke paranormal. Nah, paranormal ini kalau ada yang berbicara bahwa ada paranormal, ada dukun, ada ahli hikmah. Padahal itu kemarahannya gitu kan, kemarahan cuma beda nama. Ahli hikmah itu larinya ke para ustadz, kiai gitu kan. Paranormal pun kiai juga. Nah, kalau para dukun kebanyakan identik dengan pakaian serba hitam. Padahal kebanyakan orang yang istilahnya nggak percaya dukun itu musyrik dan sebagainya, ya kalau kita istilahnya berbicara atau memohon untuk diobatin gitu kan, kalau kita berbicara ke dukun musyrik berarti kita pun ke dokter musyrik gitu kan. Nah, semua itu jalur syariat, tetap hakikat itu dari Allah, bukan dari dukun apapun dari dokter. Itu cuman kebanyakan orang yang tidak paham ataupun tidak suka, ya dukun itu musyrik. Kalau gitu ya kita silaturahmi ke kiai pun musyrik, karena ke dukun pun konsultasi kan, konsultasi silaturahmi gitu. Nah, cuman saya manusia, ya? Saya tidak mau istilahnya menjelekan salah satu A atau B dan C lah, saya tidak mau gitu kan. Karena saya sendiri dukun bukan, paranormal bukan, ya ustadz bukan. Cuman kebetulan banyak saudara-saudara yang datang, baik ustadz, baik orang spiritual yang datang ke sini, ya kita konsultasi gitu kan. A, B, C, dan D-nya. Ya kita mah istilahnya banyak saudara, banyak orang yang datang ke sini, ya otomatis banyak silaturahmi, kita banyak saudara. Yang namanya banyak saudara itu ya insya Allah kita tidak akan kekurangan. Itu. Jadi jangan beranggapan negatif terhadap dukun, gitu kan. Istilahnya, oh ini mau dukun ilmu hitam. Yang disebut ilmu hitam itu yang gimana? Gitu kan. Nah, kita kembali ke diri kita. Sebetulnya yang disebut ilmu hitam itu jadi gimana perbuatan dalam diri kita. Ibaratkan kita ngambil dari ayat Al-Qur'an, ibaratkan kita membacakan surat Qul. Nah, ayat dari Qul ini kita bacakan. Tak, saya minta ya Allah orang tersebut gila. Itu bisa disebutin ilmu hitam. Karena mendoakan seseorang jadi jelek. Gitu kan? Tapi ibaratkan kita ngambil dari jangjawokan lah atau kejawen gitu kan. Nah, dengan diakhiri ya Allah, saya minta orang tersebut disolehkan hatinya, gitu kan, dilancarkan usahanya, barokahkan hidupnya, mulus rayu berkah selamat. Nah, otomatis itu kan bukan ilmu hitam. Jadi yang disebut ilmu hitam menurut pandangan saya pribadi, walau alam kalau menurut orang lain saya nggak tahu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, ilmu hitam itu, gitu kan, gimana perbuatan kita, gitu kan. Ya walaupun istilahnya Al-Quran ini nggak ada ilmu hitam dalam Al-Quran. Kalau kita melakukan keburukan terhadap orang lain dengan mengambil doa dari Quran, tetap aja itu ilmu hitam. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Jadi kebanyakannya menyalahartikan. Menyalahartikan. Ya. Orang yang berpakaian hitam itu mau ada itu. Padahal belum tentu dalamnya seperti dukun apa. hitam, ilmu hitam dan padahal belum tentu. Kan identik yang namanya dukun itu ada artinya gitu ya. Nah. Apa itu? Doa apa artinya? Sebetulnya dukun itu duduk bari tekun. Oh, duduk bari tekun. Nah, itu kan. Di Sunda mah Ya, gitu. duduk bari tekun, cuman ada yang megang tasbih gitu kan, ada yang megang apa gitu. Cuman identik di Jawa Barat, khususnya di Sumedang ini, karena identik pakaian itu serba hitam. Karena budaya gitu. Nah, karena budayanya. Jadi kalau orang Sunda bilang baju hidung mah ente gancang kacil kotor. Beda dengan baju bodas. Nah, gitu kan. Baju bodas mah gek di mana-mana kacil gancang kacil kotor nah. Gitu. Kalau falsafah yang lain panjang sekali gitu kan. Kita mah ambil yang logis-logis aja, yang sederhana. Kenapa orang senang berpakaian hitam-hitam gitu kan? Ya karena itu pertama, bukan karena orang tersebut mempunyai ilmu hitam, tapi orang tersebut istilahnya pakaian hitam ini kemana-mana masuk,
Itu yang penting hati kita jangan hitam. Pakaian boleh hitam, hati tetap bersih. NKRI harga mati. Nah gitu rekan-rekan, mungkin ya tadinya banyak yang salah paham, mungkin yang belum tahu, kan nanti lihat video ini di channel ini. Alhamdulillah ada manfaatnya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu, yang tadinya salah pengertian jadi mengerti, gitu. Jadi tidak salah persepsi Ya, lagi salah. dengan mengambil suatu penilaian terhadap tersebut, Ya. seperti itu kurang lebihnya. Jadi pemirsa, sekian dulu dari kami. Mohon doanya juga untuk pembangunan Padepokan Dangyan Sugih, semoga cepat selesai, lancar, dan semoga bisa cepat beraktivitas